gerakan murni dari masyarakat Desa Lantan. Jadi 49 tadi, yaitu yang pertama adanya keterbukaan informasi terkait dengan eksekusi lahan AGU di Lombok Tengah, yaitu di Desa Lantan. Yang kedua, pihak pemerintah memastikan bahwa masyarakat bisa merasakan keadilan dengan pembagian kalau tidak rata minimal merata gitu. Yang ketiga, kita harus memastikan atau pihak BPN maupun pemerintah desa memberikan data usulan yang sebanyak 400 KK yang sudah diusulkan melalui BPN dan yang masuk langsung ke pusat. Yang terakhir yaitu adalah kita diberikan ruang kesempatan tokoh masyarakat atau perwakilan dari gempa tadi untuk mengawal sehingga orang-orang atau masyarakat yang kita usulkan, yang kita anggap dizolimi, dapat dipastikan namanya mereka sampai ke Jakarta atau sampai ke Kementerian BPN ATR, sehingga ketika pembagian nanti bukan hanya sekedar 400 orang itu lagi yang akan menerima sertifikat, tetapi masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan. Kalaupun tidak rata, minimal merata. Tetapi kondisi hari ini hanya 3 dusun yang mendominasi. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ada beberapa masyarakat juga di beberapa dusun yang lain yang dapat. Tetapi prinsip keadilan, asas keadilan itu belum sepenuhnya terpenuhi. Yang 3 dusun itu yaitu Rantai, Pemasir, sama Sumberan. Nah, jadi ada 7 dusun yang lain mulai Kesah, Gubuk Makam, Lantan, Lantan Duren, Ndut Tojang, Pondok Komak, dan Lantan Daye. Nah, itu yang belum mendapatkan, karena dari beberapa dusun yang 7 yang belum mendapatkan ini hanya 1, ada 2, ada 7, ada 5. Bahkan di dusun Kesah itu ironisnya tidak ada sama sekali. Nah, jadi ini yang kita pertama kancing membangun dengan separuh, apalagi sampai tujuan, itu tidak mungkin. Silakan kepada kepala desa Pak Wali orang di SPD Gagah yang sama pada paling gagah di Lombok Tengah. Ada lagi saja, jika tidak ada bahasa atau jika tidak ada jawabannya kepastian terhadap tuntutan kita hari ini, bukan tidak mungkin 10 kali lipat dengan kancing selatan ini atau mana punya 5, betul? Jadi silakan naik ke atas panggung yang mulia ini. Saya ke panggung sama ini rumah bercelur. Saya nak ikut doang ni, empat sudah enam. Tinggal berada dengan ada itu. Jadi kita harus membesar untuk masyarakat pada panggung. Kami dulu berada. Silakan naik ke panggung ini. Jadi sebelum ayo kepada gentleman, mari kita tunggu di sini. Silakan kepada untuk menyampaikan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ini adalah masalah yang dibuat sendiri oleh Pak Kades. Dari lain masalah datang. Sebentar dulu teman-teman. Lain masalahnya datang. Ini adalah menerima perwakilan. Kami tidak jangan sampai terjadi bicara atau yang tidak
Akhirnya jemaah wabil khusus dengan tawak selapun kena sujud yang atas satu teluk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, muliakan Bapak-bapak tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua saya, penelisir yang ada dan hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kapolres beserta jajaran pengamanan dari Peraya yang alhamdulillah kesempatan hadir. Bapak Kapolsek Batu Kilang Utara beserta jajaran, Bapak Camat Batu Kilang Utara beserta jajaran, Bapak dan Posramil beserta jajaran, Bapak Pinca singkatnya, rekan-rekan dari unsur perangkat, tokoh pemuda, umat, ya, singkatnya hadirin jemaah rahimakumullah. Izin, ya. Tadi Bapak Ibu sekalian menyampaikan panjang lebar saya tidak potong. Ya, selaku merawat sonek untuk pulang. Silakan. Kalau Bapak Ibu sekalian, sebentar ini berarti dia nggak punya jawaban. Mungkin mohon maaf ada jadi agak singkat padat dan jelas Pak, dua clear semuanya. Iya. Jadi terkait dengan HGU, jadi saya akan cerita panjang. Ya bisa. Kalau saudara siap, saya akan bicara. Tapi kalau saudara tidak siap, silakan selesai di sini. Ya. Jadi HGU ini hadirin jamaah semua yang di dalam maupun di luar. HGU ini adalah hak guna usaha yang diberikan izin awal, yakni PT Trisno Kenangan pada tahun 1800-an, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Izin HGU secara aturan bisa kita sama-sama lihat kurang lebih diberikan selama 90 tahun, regulasi yang lama, sehingga pada tahun 1980 HGU itu izinnya sudah mati. Nah, sementara pada tahun 1980 ya, izin hari selaku bisa sholat. Aku dengar raos, kan dengar cerita. Ya? Ya? Saudara-saudara semua, ya, ya. Jadi HGU ini berakhir, ya, berakhir pada tahun 2008, kurang lebih 2009, ditinggal oleh PT Trisno Kenangan karena ada surat perintah pengosongan dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal itu, waktu itu Mamingoh, lalu Urat Maju. Pada tahun 2008-2009 kurang lebih terjadi pengosongan, sehingga pada waktu itu dikawal oleh Pemda, yang dikawal dalam hal ini oleh Pol PP,
penghuni. Pada waktu jamaah penyekan kosong kiram, masyarakat prihatin dan mereka masuk untuk menggarap. Tuntutan Pak itu saja dijawab dan kami sudah bermerasa. Bahkan ada yang luar juga yang mengusir selesai itu. Jamaah sudah semua paham dan tahu tentang sejarah haji umumnya. Kami ini keadilan ini. Apa yang disampaikan sama pemerintah desa sekarang bentuk kebobrokan, bentuk ketidakbermanfaatan mereka. Kami bukan menuntut untuk pemerintah desa akan tanggung dan dibubarkan. Jawab saja apa yang ada di video yang tadi. Saya seperti ini saya tidak bisa jelaskan. Menjadi soal sebentar. Jabatan kepala desa itu bukan menjadi sebuah istimewa bagi saya. Jadi saya harus bicara dulu. Ya teman-teman semuanya. Ini mana Pegadang, Cuma begini Pegadang, saya nggak usah mungkin bicara secara nanti mungkin kita di sesi lain. Tetapi hari ini kita butuh jawaban yang konkret dari Pak tuntutan sudah tadi Pak. Seperti ini Pak, bahwa kita bagaimana jawab dengan tegas ini Pak dan jelas Pak supaya ini clear semuanya Pak. Supaya saya bisa jelaskan terakhir. Bahkan ya, jadi haji ini adalah lahan negara. Kewenangan adalah masyarakat ini kepanasan Pak. Kita dari batang kali sudah memberikan kemarin. Ya, ini kita kirimkan ke Pekades. Jadi melalui saudara Ridwan kemarin. Kita baca, tapi kita kirimkan surveinya kemarin biar pemerintah desa tahu bahwa. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Mohon izin.
Jadi ini ada beberapa catatan jadi tuntutan barangkali saya akan sampaikan dari saudara Suhardi, domisili HGU Rantik Pemasir Sumberan, ya. Jadi di desa tidak pernah sama sekali mengeluarkan domisili, ya, tidak pernah mengeluarkan surat domisili. Domisili HGU itu berada di Rantik Pemasir Sumberan, ya. Pertama saya ingin secara administrasi di kantor desa lantas semenjak saya menjadi kepala desa tidak pernah mengeluarkan surat keterangan domisili untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya, ya, sebenarnya tidak ada dalam bagian HGU, ya. Ini pertanyaan, saya jawab langsung ini bercerita, ya. Tidak ada dalam pembagian HGU. Apakah selama ini Pemdes membagi HGU? Apa pernah saya turun? Siapa yang bisa melihat dari sekian orang saya pernah ikut mengukur HGU? Wah, lalu. Tidak pernah saya. Lillahi ta'ala wa wahi wa billahi tidak pernah. Kemudian selanjutnya, Pemdes tidak pernah mensosialisasikan HGU. HGU ini adalah kewenangannya dari pemerintah tanah negara, bukan menjadi tanahnya desa. Apakah kami dari desa ini punya peran utuh untuk mensosialisasikan masalah HGU ini tanpa ada perintah dari BPN? Tidak mungkin. Tidak pernah ada sosialisasi. Karena memang dalam hal ini proses HGU berjalan cukup lama. Karena tahun 2000 baru saling bagi lah, ya. Sampai 2012 Malik saling bagi. Ya. Pada waktu itu bukan saya kepala desa. Pada waktu itu saudara, ada tiang jadi kepala desa mungkin dan nonton, barangkali saya akan ajak berunding sama-sama. Seperti yang di Karang Sedeman. Di Karang Sedeman. Masing-masing usul diumumkan. Itu adalah perintah dari kepala desa. Lalu dalam lah memang determuan waktu pembagian tiang milu masih kuliah, dia masih kuliah, tiang pembagian, ya. Kemudian selanjutnya 2009, 2010, 2011 masyarakat masuk kurun HGU ditelantarkan. Ada dusun yang tidak satupun yang dapat. Ya, pada waktu itu ketika terjadi pembagian saling bagi, memang tidak pernah ada sosialisasi dulu. Yang bertuan mengenal kelak tiang tahun 2000 baru. Ya. Iya, kemudian selanjutnya ada pengukuran oleh BPN. Setelah diukur ceritanya lain. Pemdes tidak tahu menau dengan pembagian HGU. Ada Pak penggarap di sini namanya Murahan, Pak Kado Sumberan. Jadi terkait dengan halo. Iya.
Jadi waktu itu Lantan mau mendapatkan program Prama PTSL awal 2020 sawi. Untuk menghindarkan tanah negara ikut dibagi oleh masyarakat, DPR punya inisiasi mengukur HGU duluan. Pak Kanto sebagai saksi ada semua di sini. Ada di sini ketika ada BPN datang sosialisasi pengukuran HGU untuk menghindari masuknya sebagai program klaim si masyarakat. Itu dulu. Karena memang HGU tanah pemerintah dan nanti sangat bersih, ya. Kemudian selanjutnya kepala desa harus bertanggung jawab keresahan masyarakat. Iya, lama yang bertanggung jawab ya kan dengan ngancang ngeliniki. Apa tidak cukup salah satu bentuk saya bertanggung jawab? Ya, padahal ini adalah tanahnya pemerintah. Saya sudah sarankan untuk ke BPN. Ayo saya hadir ke BPN, ikut. Ya, tapi tidak apa-apa saya hadir di sini. Ya, demi masyarakat. Yang terkena tangan masyarakat berlaku. Ya, kemudian selanjutnya hanya sebagian masyarakat yang dapat HGU berperilaku adil lah di dusun Kesta. Satu pun tidak ada yang dapat. Orang berbagi tiang zaman tanah roh Pak Jarun lah belum kepala desa terlewatkan agak berbentang berbagi masyarakat sudah 11 tahun ya ya sebentar saya selesaikan ini Bang santai dengarkan dulu nanti kita ganti senang ya bagaimanapun juga saya tetap hargai ada beberapa pelaku ya saya itunya bersama kali di sini melalui engkau kepala desa kemarin ini engkau saya ingin bersaudara setelah saya menjadi kepala desa ya. Kemudian selanjutnya saya jawab pertanyaan dari Haji Thoyib. Satu pun tidak ada di kisah. Pertanyaan saya, kenapa dulu tidak pergi ikut membagi diri dulu? Sebentar saya sampaikan dulu. Jangan memakai kata-kata yang agak bernuansa provokatif, karena yang diucapkan sama Bapak juga seolah-olah menantang dan juga. Selanjutnya dari saudara Haris Budiharta. Kandes harus adil dalam pembagian HGU. Ya, kami sudah koordinasikan ke Pak Kanto. Bahkan di Nunui yang langsung ke kantor BPN saya koordinasikan terkait masalah pembagian HGU ini ya, dan sudah ke sana dan saya sampaikan bagaimana ya Pak Kan kok tiba-tiba ada muncul bahasa sertifikat ya, kenapa muncul sertifikat padahal waktu itu pembagian lahan HGU ini adalah tujuannya untuk mengkeluarkan mana lahan pemerintah dengan mana lahan masyarakat ya. Nah, jadi ini hanya usulan. Ndek mang, lamun terima, waktu terima, lamun ndek ingin tertolak. Karena yang ada di kabupaten ini belum terbentuk. Kalau berarti sebentar saudara. Kalau diterima belum terbentuk. Tim GDRA itu yang diketuai oleh Pak Bupati, yang hadir nanti juga di sana ada Polres sebagai tim verifikasi dan sebagainya, dan juga ada juga dari unsur kejari dan sebagainya. Bagaimana jari memiliki jamaah baru wacana rencana. Jadi berada sini dari tadi jangan termuter ini ke sana kemari Pak. Dan juga apa yang disampaikan sama berada tadi itu terkesan kayak ada masalah provokatif sedikit aja Pak. Itu kan kayak menantang. Kemana ini teman-teman desa waktu itu? Kan Bapak ini bertanya apa sehingga nanti jawabannya. Jadi kami akan pastikan Pak. Apa yang sudah sampaikan tadi berbicara ini masih usulan. Saya kami pahami masih
paham para usulan ini lagu melalui usulan ini juga. Nah, dia akan muncul. Ini kan tiba-tiba saya bertahan selama. Perlu tak sampaikan dulu aku kalau tidak segera dijawab, tidak ada kepastian. Apa yang kita tuntut? Jangan salahkan kami, Pak. Kami akan pastikan Bapak harus turun dari jabatan. Kalau jabatan Bapak akan berakhir nanti di akhir 2024, bisa dari lebih awal itu, Pak. Betul. Kalau Bapak tidak mau turun, kasih kita segera yang terbesar. Kita rasakan, tapi Bapak jangan ngantor. Jadi seolah-olah ini bahwa kepala desa ini tidak punya apa-apa. Padahal lama tidak. Aku kepala desa ini apa kita seperti itu. Tidak berbahaya, tidak kalah apa-apa, tidak punya. Sementara Bapak sering mengucapkan, ya saya di kepala desa. Seolah-olah apa pun kalau saya menangani dengan bagian ini enggak melalui sampai apa-apa misalnya. Jadi kami di sini untuk aksi, Pak. Kemarin saya sudah turunkan setahunnya, Pak. 4 tuntutan itu sudah jelas. Jawab dengan konkret, Pak. Jawab dengan konkret, Pak. Yang 4 tuntutan tadi. Kalau belum bisa dijawab dan menjamin bahwa kita ada kepastiannya, mungkin kita akan berada pulang. Tapi kalau tidak bisa dijamin, rasa kami dengan tegas minta Bapak harus turun. Tapi dalam perjalanan kita akan kawan. Kawan ini bentuk. Jangan dikira ini hanya pekerjaan, Pak. Tidak begitu, Pak. Ayo, dibaca saja, Pak, yang kemarin kita turunkan melalui surat itu. Sebentar. Teman-teman, kita masih ada lain. Pak, coba. Tahan, Pak. Tidak usah, Pak. Jangan memancing teman-teman yang lain, saudara-saudaraku. Jadi, ayo kita konkret aja, Pak, yang 4 poin tadi, Pak. Jangan, ayo, Pak, kita sesuai. Jangan bodohi kami. Jangan bodohi kami. Namanya yakin dan tahu supaya dia pelaku yang tahu. Yakin dengan pegawaian selama ini. Dia menjadi kepala desa. Hari ini kita tuntut ketika dia tidak mampu membuat masyarakat menjadi ayam adam, maka tugasnya sudah selesai hari ini. Oke, Pak, jadi sekali lagi kami ingatkan jangan kelihatan kata-kata yang sifatnya provokatif ke ujaran kebencian dan ucapan yang kotor, Pak. Mari kita sayang Pak Kades. Kalau dia enggak, kalau Pak Kadesnya mau memberikan keadilan kepada kita, usah kapung baru kemudian konsekuensi ya. Tapi ada Pak yang pertama tadi, silakan. Mutira ketemu rawas yang Niki Malik. Ya. Jadi yang pertama salah satu tuntutannya panas. Iya, yang pertama ini ada 4 tuntutan. Kemauan di Facebook. Saya nggak surat pamaan surat hearing doang. Bukan, Pak, bukan. Kemarin saya sudah kirimkan melalui itu. Sudah kan kemarin? Ada yang kita kirimkan setan yang kemarin. Secara tertulis itu surat hearing, tidak ada lampiran. Ya. Ini ada pertanyaan, menuntut keterbukaan Pemdes kepada masyarakat dalam mengeksekusi pembagian LHPU. Sampun jelasan saya pikir dari tiang langan Pemdes tidak tua jadi julu yang berbagi, lalu masyarakat bagi di tahun 2000 balik lah itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
dirasakan. Jadi Pemdes menjamin untuk hak-haknya sehingga keadilan dirasakan. Ini dengan bermanfaat anak masyarakat uang menggarap, uang menguasai. Sida pada masyarakat, iya pada masyarakat pada untuk tindak kangen. Tentang yang berlaku makin ya terbagi-bagi, butuh yang rawas sampai 400 sekian dengan. Butuh yang rawas dulu. Saya nggak dengar mohon yang lelah. Ya, jadi saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan atas nama pemerintah desa kepada 401 orang ini untuk mau berbagi. Kemarin yang hadir, ya, 3 malam yang lalu tentang yang isi tokoh-tokoh searah. Pak Kades bercerita yang terbagi rata agak lanjut dia tuntutan sematan jadi tilik laut endah mau berbe mati dengan tolong berbe agak iya Pak Kades orang mana tahu ini kan dengan tua tahun sekecil simpagi pembinaan yang bermasalah berikutnya jangan ganggu persaudaraan kita siapa yang mengganggu bukankah tindakan kepala desa seperti ini hingga dari si terganggu anak salahin insya Allah kan cepat ke BPDS ya kita nanti diskusi musyawarah ya. Nah, jadi nanti yang akan panggil perwakilan dari penggarap untuk bagaimana menyelesaikan dan apa menjadi tuntutan penunggusan kami mudah-mudahan bisa terwujud ya. Kemudian yang ketiga pemerintah desa dan BPN bersedia membuka data-data nama-nama yang telah diusulkan sebelumnya. Nah jadi tiap Sekdes terakhir waktu kita pendak motor mau jadi data nanti yang insya Allah serahkan ke Pak Ketua Gempa 401 orang yang akan serahkan nanti ya ya yang terakhir pihak-pihak terkait pemerintah desa dan BPN memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat perwakilan gempa untuk mengawal proses tersebut sehingga dapat memastikan terwujudnya harapan berupa keadilan bagi seluruh masyarakat desa Lantan. Ya, jadi nanti ya pastikan akan mengawal supaya penunggusan kami nanti akan dia pastikan untuk yang usulkan supaya bisa kita kawal sama-sama karena pada posisi saat ini tentu kami di desa fungsi kami sebagai ranah koordinasi dan tentu nanti akan kita dengar maksimal keinginan penunggun kami alhamdulillah sesuatu yang wajar. Keinginan penunggun kami juga sangat wajar. Karena memang tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu ketika ada hal-hal seperti ini maka Bapak Kepala Desa bersama BPD saya Ketua BPD itu Badan Permusyawaratan Desa apapun masalah di desa ini pasti selesai kalau dengan musyawarah. Oleh karena itu saya selaku pelayan pelunggung kami memang sejak beberapa hari ini sudah mendapatkan informasi dan langsung berkoordinasi dengan beliau-beliau Pak Kapolsek maupun dan Posrame termasuk di dalamnya ada Pak Pol PP. Oleh karena itu apa yang menjadi tuntutan
tuntutan, keinginan dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini perlu diketahui secara mendasar dulu bahwa HGU ini sampai hari ini statusnya apa? Untuk diketahui statusnya saja saat ini masih boleh kami katakan bermasalah. Belum selesai. Masih bermasalah. Ujuk-ujuk tunggu mau bagi, belum ada dasar pembagian dan sebagainya. Nanti dulu bos. Sama seperti dulu. Ingin bahwa ini digunakan HGU untuk kesejahteraan siapa? Bukan untuk kesejahteraannya, mohon maaf. Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek, bukan untuk Pelungkum satu. Oleh karena itu, tuntutan Pelungkum Sami ini hari ini tentu harus ditampung, disalurkan, dan insya Allah yang akan menentukan siapa memadu oleh mereka. Nanti ada namanya gugus tugas yang akan dibentuk di tingkat kabupaten dan provinsi yang menjadi ketua tim gugus tugas reformasi agraria itu di kabupaten adalah bupati. Hadirkan bupati pertama. Hadirkan bupati kalau begitu. Oleh sebab itu, ini akan berproses tentunya saudara. Bagaimana prosesnya? Keinginan saudara ini, alhamdulillah. Tolong mana Pak Ketua BPD? Catat, tulis, ya, musyawarahkan bersama, sampaikan usulan beliau ini secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. Itu gunanya BPD menampung, menyerap, menyalurkan aspirasi massa. Apa tentunya? Nanti bersama PKS tanda tangan surat pengantarnya melalui Camat yang disampaikan ke Bupati. Kami minta BPN Bupati turun ke Desa Lantang. Permintaan Pelungkum boleh Pak, tentu nanti dijawab dulu surat Pelungkum itu. Oleh karenanya kami berharap, mohon pertama kepada seluruh masyarakat yang hari ini seperti nama tadi Gempa, Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan. Pertama, tolong ada Pak Ustadz kami luruskan nama itu Anda. Semua kita luruskan nama itu. Kalau niat kita untuk kesejahteraan, insya Allah Allah akan membantu. Jangan ada nama itu lain. Niatkan lillahi ta'ala, saya ingin lihat masyarakat Desa Lantang ini sejahtera seluruhnya. Dan alhamdulillah kesejahteraan sedikit demi sedikit di Desa Lantang ini sudah mulai datang. Terbukti sila apa yang kita lihat pembangunan di Desa Lantang itu terus bergerak. Nah, oleh sebab itu tolong aspirasi Pelungkum Sami hari ini buktinya terkait dengan ex-HGU kita masih di anak tirikar. Oleh sebab itu kami minta kepada pemerintah desa, aparat kepolisian, beliau ini kawan kita, sahabat kita, jangan takut. Beliau akan mengamankan kita, jangan pernah gentar. Oleh sebab itu, terkait dengan tuntutan kita, kalau sudah bertanya kayak tadi, saya khawatir. Kira-kira akan ada pertemuan, saya khawatir. Kapan akan terjadi pertemuan? Dari gerakan masyarakat peduli keadilan Gempa Lantang, bahwa kami meminta bahwa kantor desa disegel. Sampai BPN bahkan Bupati dan hal ini Pak Camat turun dan bisa mendengarkan teriakan rintihan rakyat yang ada di sana. Karena ini persoalannya sudah main-main. Dari beberapa informasi lewat media sosial justru muncul kawan-kawan. Pak Kades tidak mengetahui tentang proses
makanya kami tidak mau menahu tentang proses yang ada di dalamnya. Namun hari ini mau bercerita tentang panjang lebar tentang ex-AKG ini. Kemudian ketika besok dihadirkan kepala BPN, kemudian Pak Bupati, jangan sampai lupa teman-teman PSI. Karena kita juga tidak mengetahui, seharusnya ada forum-forum diskusi yang dibangun di tingkat desa. Berbeda dengan kondisi yang ada di Karangsideman. Di Karangsideman sudah melakukan pertemuan, banyak sekali pertemuan. Sehingga nyaris tidak ada persoalan yang ada di desa Karangsideman. Berbeda dengan desa Lantas. Padahal kami menggantungkan harapan kepada kepala desa yang muda, masih energik, aktivis untuk bagaimana memperjuangkan keadilan yang ada di desa Lantan. Namun ini kondisi hari ini, kawan-kawan semua. Oleh sebab itu kami mendesak dari masyarakat untuk para pemangku kebijakan seperti BPN untuk turun langsung PSI. Kita mau dengarkan bagaimana pola model advokasi yang mereka lakukan. Apakah mereka hanya mementingkan untuk partainya saja atau tidak? Mungkin itu kawan-kawan, bahwa aksi kita ini adalah aksi yang terukur. Kemudian ini akan bisa kita sosialisasikan secara masif, terstruktur dan terukur di semua dusun. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi baru ada bersore, baru mulai kan? Teman-teman, jadi itu adalah pilihan kita berubah. Kewajiban masyarakat kewajiban. Kita akan mengajar dengan cara yang baik, untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan. Benar tidak? Ketua Gempa, dengarkan Ketua Gempa dan anggota. Ini fasilitas umum. Lagi Bu, yang dilayani di sini 3.000 penduduk desa Lantas. 7.000. Kalau pengunjung berani menyegangnya, mau melahirkan ada masyarakat yang butuh perawatan. Nah, jadi begini. Oke, teman-teman, apakah kita memberikan kesempatan kepada pemerintah desa 2 hari? 2 hari kita harus konkret. Karena begini, kalau sampai 2 hari BPN, PSI tidak turun, maka kita akan share. Ya, oke. Jadi beberapa opsi yang sudah kita berikan kepada pemerintah desa, termasuk data, sekalipun itu datanya terlambat. Oke, ada tolerir dari kami. Halo. Oke, jadi kami akan berikan kesempatan 2 hari untuk menghadirkan BPN. Bukan kita yang pergi, tapi BPN yang turun ke desa. Betul. Jadi teman-teman, mari kita saling hormati di sini. Ada sadar bahwa kita kasih waktu kepala desa sudah menjawab data seperti ini, kasih mereka jatuh begitu kejahatan di Kulipan, ini mereka nih data 400 semuanya kita coba arah PKB, arah orang data kan kita akan belajar di sini. Nah jadi megang saya sudah megang saya senang ini itu semua
berarti ada setengah hari sekarang untuk komunikasi. Besok sehingga hari Jumat itu kita sudah dipanggil. Nanti mekanismenya kita akan sampaikan ke masyarakat. Apakah kita dipanggil beberapa orang? Kalau misalnya hari itu tidak ada pemanggilan, oh maaf, kita akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak. Karena ini adalah perbicaraan terhadap masyarakat. Jadi kita akan sepakat hari Jumat kita akan dipertemukan dengan Pak Bupati dan ada juga BPN. Dan TNI. Jadi mari kita saling hargai, kita hormati. Apa yang dari pimpinan kita hari ini sudah terjawab serta bulan. Hanya tinggal mendengarkan Pak Bupati, pihak BPN dan TNI yang ada ini. Nah, tentunya itu yang nanti kita akan ikuti lagi itu maksudnya teman-teman. Jadi kita beraninya kita bawa. Kalau tuntutan tadi yang Pak Bupati, Pak BPN sama TNI sudah hadir besok, kita lakukan penyederhan. Jadi kurang dari apa kita itu maksud saya. Betul. Kalau itu jadi seperti itu, berarti perhatikan.